Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Strategic to Business Objective for Organizational Agility. Pertama, aku mau jelasin tentang perkembangan teori pada manajemen strategi. Diawali pada tahun 1950-an yang masih berkisar anggaran dan pengawasan keuangan, budgeting, and financial controlling. Manajemen perusahaan pada saat itu menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian melalui sasaran keuangan yang ditentukan. Menjelang akhir tahun 1950-an, teori manajemen strategi kemudian berkembang dengan menekankan pada integrasi fungsional atau perpaduan fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 1960-an, tema dominan dalam strategi bergeser ke arah corporate planning yang merupakan sebuah rencana yang rumit dengan ramalan rinci tentang keadaan ekonomi dan pasar-pasar khusus. Pada tahun 1970-an, berkembanglah perencanaan strategi perusahaan atau corporate strategic planning yang mengaksentuasikan pada perpaduan fungsi manajemen yang kemudian diformulasikan dalam perencanaan dan kebijakan strategi perusahaan. Pada tahun 1980-an, muncullah konsep tentang manajemen strategi yang mengaksentuasikan diri pada pengembangan keahlian internal perusahaan dengan menggunakan kompetensi inti atau core competence dan reaktif terhadap perubahan lingkungan. Berikutnya ada konsep dasar dari strategi manajemen. Dasarnya yaitu strategi yang disusun untuk membentuk respon terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi. Sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagunakan keunggulan organisasi yang dimiliki pada saat ini. Hingga akhirnya, strategi tersebut dapat membentuk manajemen strategi, di mana manajemen strategi adalah serangkaian dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan pada perusahaan. Nah, fokus pada manajemen strategi terbagi atas 6 bagian. Yang pertama ada pengintegrasian manajemen, kedua pemasaran, ketiga keuangan atau akuntansi, yang keempat ada produksi atau operasi, yang kelima riset dan pengembangan, dan yang terakhir ada sistem informasi komputer untuk mencapai kesuksesan organisasi. Manajemen strategi juga mempunyai tujuan loh. Yang pertama ada melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Lalu ada senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Dan terakhir, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Selain tujuan, manajemen strategi juga mempunyai manfaat nih. Apa sih manfaatnya? Yaitu manfaat manajemen strategi dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka atau framework untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persaingan, maka manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategik. Lalu apa aja sih manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi?
Yang pertama ada memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas merupakan pendekatan yang bisa diimplementasikan dengan mudah oleh suatu organisasi bisnis dalam upaya untuk melakukan evaluasi dan perubahan atau pembenahan atau hanya sekedar peninjau ulang terhadap model bisnis perusahaan sehingga tercipta model bisnis yang baru yang lebih tepat dan sesuai untuk diaplikasikan oleh perusahaan. Pembuatan bisnis model kanvas ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalani dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, bisnis model kanvas ini memiliki memiliki 9 rancangan elemen bisnis, yaitu key partners. Key partners merupakan penjelasan tentang third parties atau pihak-pihak yang memiliki peran sebagai partner untuk mewujudkan kegiatan bisnis dan menyampaikan value untuk pelanggan. Lalu ada key activists yang memaparkan mengenai apa yang dilakukan perusahaan sehari-hari untuk menjelaskan bisnis. Selanjutnya ada key resource yang menjelaskan mengenai sumber daya hingga pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Lalu ada value proposition yang memberikan informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan dan bagaimana menemukan solusi untuk masalah tersebut. Selanjutnya ada customer relationship yang menyajikan gambaran mengenai bagaimana suatu bisnis menjalin hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada channels yang menunjukkan bagaimana dan gimana bisnis mengkomunikasikan value kepada pelanggan. Lalu ada customer segments di mana mereka memaparkan informasi terkait dengan segmen pasar yang akan dan mampu dilayani oleh suatu bisnis. Selanjutnya ada cost structure yang memberikan informasi terkait pengeluaran yang akan muncul saat menjalankan bisnis. Yang terakhir ada revenue streams yang menyajikan berbagai sumber pendapatan yang akan didapatkan dari menjalankan kegiatan bisnis. Lalu dalam membuat bisnis model kanvas perlu dilakukan beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu dilakukannya analisis kompetitor dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang sejenis. Yang kedua, mengurutkan 9 elemen bisnis model kanvas secara sistematis. Yang keempat, ada memastikan semua elemen tersebut saling mendukung satu sama lain sehingga terbentuk suatu rangkaian proses. Dan yang terakhir, melakukan review dan pengecekan ulang. Selain itu ada value proposition. Nah, dia tahu nggak sih value proposition itu apa? Kalau dia belum tahu, simak penjelasan berikut ini ya. Pertama, value proposition itu didefinisikan sebagai strategi konsumen perusahaan dengan menggambarkan gabungan unik dari produk, harga, jasa, hubungan, dan gambaran perusahaan yang perusahaan tawarkan kepada target konsumen yang dituju. Definisi lain dari value proposition adalah barang atau jasa yang
menyediakan nilai untuk spesifik target konsumen yang berupa pecahan masalah konsumen atau memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu membuat konsumen beralih dari satu perusahaan kepada perusahaan lain. Lalu, value proposition juga menawarkan perusahaan tentang nilai yang akan diberikan kepada konsumen dan nilai tersebut didukung oleh keyakinan konsumen akan nilai yang akan diterima. Apa yang ditawarkan pada pelanggan dan mencakup dari beberapa elemen keuntungan ditawarkan dan harga. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan dari konsumen yang akan dituju. Penerapan value proposition sudah seharusnya digunakan karena sangat berhubungan dengan strategi pemasaran yang akan diterapkan, karena value proposition adalah salah satu cara untuk menciptakan pengembangan strategi yang sempurna dan sangat berhubungan dengan konsumen, pesaing, dan pasar. Tujuan penerapan value proposition ini adalah untuk menciptakan produk perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan keinginan dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan untuk dapat memenangkan persaingan di pasar. Di sini kita punya kasus yang menarik nih tentang bisnis model Canvas. Kasusnya ini tentang sebuah perusahaan pada PTX yang saat ini menguasai pasar sekitar 20% untuk area Jawa, di mana pertumbuhan perusahaan didapatkan sekitar 15% pada tahun 2015. Dengan ini juga ada Pak Ustadz. Mungkin nanti gue jadi cut aja karena tiba-tiba jadi nggak jelas gini. Selanjutnya kita juga punya studi kasus yang menarik nih, yaitu studi kasus tentang penggunaan smartphone di Indonesia. Penggunaan smartphone di Indonesia terus mengalami perkembangan, yaitu pada 43% dari jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015. Seiring dengan bertumbuhnya pasar smartphone makin secara tidak langsung, maka pasar untuk aplikasi pun meningkat. Dengan melihat peluang tersebut, maka PT Telekomunikasi Indonesia memperluas bisnis dengan menjajah pangsa pasar aplikasi. Proyek HiCity adalah salah satu dari bagian divisi e-tourism yang menangani mobile application yang berupa City Guide. Proyek HiCity saat ini mempunyai banyak pesaing yang hampir mirip fungsinya, terutama sebagai City Guide. Untuk menjadi produk unggulan, maka proyek ini harus mendapat perhatian agar terbentuk strategi yang terdapat dalam prosesnya. Analisis kasus dari kasus yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Yang pertama, pada customer segment yang diterapkan pada HiCity, segmentasi dari penggunaan aplikasi HiCity mensasar traveler yang cakupannya besar dan tidak terfokus pada jenis traveler tertentu seperti business traveler atau leisure traveler. Pengguna aplikasi tersebut paling banyak dimiliki oleh Hai Bandung sebanyak 17,8% atau 3,435 user dibandingkan aplikasi HiCity yang lainnya. HiCity juga menjadi wadah bagi pelaku bisnis terutama yang berada di bidang pariwisata untuk promosi. Bisnis yang dapat bekerja sama dengan HiCity diantaranya yaitu perhotelan, restoran, area bermain, dan edukasi serta wisata kebudayaan. Selanjutnya ada value proposition, yaitu HiCity menawarkan tour guide pribadi yang mempunyai informasi tempat wisata mulai dari nama, deskripsi alamat, waktu operasional, dan biaya. Aplikasi ini juga tersambung dengan Google Maps, sehingga pengguna mudah mendapatkan navigasi ke lokasi yang ingin dituju. Terdapat juga fitur yang memudahkan pengguna untuk mengetahui jalur kendaraan umum. Aplikasi jenis tour guide yang tersedia saat ini berupa
aplikasi yang bersifat global, yaitu untuk seluruh Indonesia hingga aplikasi untuk satu kota saja, yang tidak lengkap dari segi informasi. Pelaku bisnis yang telah melakukan kerjasama dengan HiCity dapat membuat konten yang menarik untuk pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi nantinya dapat melihat konten tersebut di halaman home atau feature. Konten yang dibuat oleh pelaku bisnis bersifat bebas untuk pemberian promo kepada pengguna aplikasi. Yang ketiga ada channels. Proyek HiCity memiliki platform berupa aplikasi yang dapat dengan mudah diunduh melalui Play Store dan App Store secara gratis. Dengan kemudahan ini, pengguna dapat dengan mudah menginstal atau beralih menuju aplikasi sejenis. HiCity menggunakan agensi yang berada di kota yang telah tercakup oleh aplikasi untuk mencarikan para pelaku bisnis yang akan diajak bekerja sama mengisi halaman home dan feature. Agensi ini bekerja sebagai pihak ketiga yang menghubungkan tim HiCity dan perilaku bisnis. Customer relationship. HiCity dalam menarik perhatian penggunanya turut berpartisipasi dalam event yang sedang berlangsung di kota tersebut. Sebagai contohnya, saat berlangsungnya KAA di Bandung, pengguna diajak untuk mengirimkan selfie dan testimoni selama acara. Pengguna dengan selfie dan testimoni terbaik akan mendapatkan reward dari HiCity. Selain itu, HiCity juga mengikuti pameran yang bertema pariwisata di Yogyakarta. Agensi sebagai pihak ketiga dalam kerjasama antara pelaku bisnis dan tim HiCity melakukan monitoring terhadap aktivitas pelaku bisnis dalam mengisi kontennya melalui dashboard yang disediakan oleh HiCity. Yang kelima ada revenue stream. HiCity mendapat keuntungan melalui pelaku bisnis. Pelaku bisnis yang mengisi konten dikenakan biaya 100.000 dalam bentuk saldo yang nantinya akan dikurangi setiap ada pengguna aplikasi yang mengklik pada konten yang berada di halaman home atau feature. Jika saldo sudah habis, maka pelaku bisnis dapat menambahkannya. Setiap pengisian saldo terdapat masa berlakunya, yaitu selama 6 bulan. Selanjutnya ada key activities. Aktivitas utama yang dilakukan oleh HiCity adalah pengecekan aplikasi, baik internal maupun eksternal. Pengecekan eksternal dapat berupa keluhan pengguna aplikasi yang dapat diketahui melalui pop-up message ketika aplikasi error atau rating di market apps. Survei juga dilakukan dalam membantu mengembangkan aplikasi. Survei dilakukan saat event atau pameran HiCity. HiCity juga melakukan updating data terhadap tempat wisata dan apakah masih ada atau tidak tempat wisata tersebut. Key Research. HiCity menggunakan jasa outsource yang berasal dari divisi lain di PT Telkom Indonesia. Outsource membantu dalam developing dan memegang akun sosial media. Selain outsource, PT Telkom Indonesia juga mensuplai keuangan. Yang ke-8, key partner. HiCity memiliki mitra diantaranya untuk advertising media, MD Media, dan blogger. Untuk informasi tempat yaitu Infomedia, dan yang terakhir untuk melakukan monitoring kepada pelaku bisnis adalah agensi dan juga telkom regional. Yang ke-9 ada cost structure, yang biaya yang telah dikeluarkan oleh HiCity diantaranya untuk developing, maintenance, marketing, dan pemasaran aplikasi dalam market apps. Biaya marketing digunakan untuk event yang dilakukan oleh HiCity. Berikut referensi yang kami gunakan sebagai penjelasan pada materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya.